Terhormat Wilo barang. Mulai. Kayak biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen Eva Lutfi Fahru Asani, aku dosen mata kuliah pembelajaran PKN MISD, dan teman-teman yang saya sayangi. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran PKN MI atau SD. Sebelum kita mulai presentasi kali ini, alangkah baiknya kalau kita membaca basmalah terlebih dahulu, agar presentasi hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja untuk pemateri pertama kepada Mbak Putri Nur Wahyuni, dipersilahkan. Media pembelajaran. Kata media berasal dari bahasa Latin medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Media adalah suatu alat sebagai perantara untuk menyampaikan materi atau bahan pembelajaran dari guru kepada peserta didik. Sementara kata pembelajaran berasal dari kata belajar. Belajar yaitu kegiatan berproses yang memiliki unsur yang sangat fundamental dalam menyelenggarakan setiap jenis jenjang pendidikan. Pembelajaran adalah suatu sistem yang melibatkan satu kesatuan komponen yang saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, media pembelajaran merupakan alat bantu atau sarana yang dijadikan sebagai perantara atau alat komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi berupa ilmu pengetahuan dari berbagai sumber ke penerima pesan atau informasi yang mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah peranan media belajar. Menurut Kem, menjabarkan peran media dalam kegiatan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, penyajian materi agar menjadi lebih standar. Yang kedua, penyusunan media yang terencana dan juga terstruktur. Yang ketiga adalah kegiatan pembelajaran lebih menarik. Kemudian, kegiatan pembelajaran jadi lebih interaktif. Yang kelima adalah melibatkan siswa menjadi lebih efektif. Kemudian yang keenam, meningkatkan kualitas belajar siswa. Kemudian media dapat mempersingkat penyajian materi pembelajaran yang kompleks, mampu untuk mengkomunikasikan materi pembelajaran secara terorganisasi, dan pembelajaran tidak hanya dilakukan dalam kelas. Pada intinya, peranan media memang sangat penting guna menunjang pembelajaran agar dapat berjalan dengan lancar. Pemateri ketiga akan disampaikan oleh Mbak Emi Mastura. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran. Nasution, manfaat media pembelajaran sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. 2. Bahan pelajaran akan lepas maknanya sehingga siswa menguasai pengajaran dengan baik. 3. Metode pembelajaran bervariasi. Jadi pembelajaran tidak hanya komunikasi verbal melalui Keempat, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar karena tidak hanya mendengar penjelasan dari saja, tetapi lain yang dilakukan.
Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Laila Sitatunimah dan Mbak Atalah Rania. Kepadanya silahkan. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis media pembelajaran. Berikut ini beberapa jenis media yang digunakan dalam pembelajaran menurut Mujiono. Yang pertama ada media non-proyeksi. Media non-proyeksi sendiri disebut juga media pameran atau display media. Media non-proyeksi diantaranya ada model dan grafis. Model adalah benda nyata yang dimodifikasikan. Penggunaan model sebagai media dalam pembelajaran dimaksudkan untuk mengatasi kendala pengadaan realita karena harga yang mahal, sulit pengadaannya, barang terlalu besar, bahkan mungkin terlalu kecil. Kemudian grafis. Grafis adalah media visual non-proyeksi yang mudah digunakan karena tidak membutuhkan peralatan dan relatif murah. Ada 5 jenis media grafis yang memiliki keunggulan yang cukup tinggi dalam proses pembelajaran. Di antaranya graf, atau diagram, kartun, poster, peta, atau globe. Masing-masing media grafis memiliki keunggulan dan keunikan masing-masing. Yang kedua ada media yang diproyeksikan. Media yang termasuk sebagai media yang diproyeksikan adalah slide. Media tersebut diproyeksikan ke layar dengan penggunaan proyektor. Kemudian yang ketiga ada media audio. Media audio merupakan media yang fleksibel karena bentuknya yang mudah dibawa, praktis, dan relatif murah. Contohnya tape kompo dan pengeras suara. Menurut Rountree, penggunaan media audio dibedakan menjadi 3. Yang pertama, media audio. Media audio yang dipakai hanya untuk mendengarkan, misalnya tape kompo. Kemudian yang kedua, media audio-vision. Media audio-vision yang dapat dipakai untuk mendengarkan dan melihat biasa dikenal dengan istilah aktif audio-vision. Yang ketiga ada media audio-visual. Pada media audio-visual, apa yang didengar oleh siswa dan apa yang dilihat berkaitan satu sama lain dan saling berkaitan. Selanjutnya yaitu Mbak Sita. Silakan Mbak Sita. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau tanya apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, Mbak. Oke, terima kasih. Mengajar. Kemampuan video ini itu untuk memanipulasi kondisi waktu dan ruang sehingga peserta didik atau siswa dapat diajak untuk melihat objek yang sangat kecil maupun besar. Selanjutnya yaitu media cetak. Media ini merupakan jenis media yang telah lama digunakan sebagai sarana dalam aktivitas belajar. Media cetak juga dipandang sebagai jenis yang relatif yang sangat fleksibel. Contohnya seperti buku teks, brosur, koran, majalah, ataupun yang lain. Selanjutnya masih dinikmati oleh teknologi. Media sosial salah satu untuk mencari informasi dan menyebarkan informasi seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Husnul Inayah, kemudian Mbak Jeviska Roman Prantista, dan Mbak Dwi Pangestuti Alfiana. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah area pemilihan media pembelajaran. Maaf sebelumnya, apakah terdengar suara saya? Halo, apakah terdengar suara saya? Dengar, Mbak. Baik, menurut McConnell itu mengatakan if the media Oke, yang artinya jika media itu sesuai maka gunakanlah.
Dalam pemilihan media itu ada dua kriteria, yakni kriteria secara umum dan juga kriteria secara khusus. Kriteria secara umum yang pertama adalah kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran itu tidak hanya alat untuk hiburan atau alat pembantu guru dalam menyampaikan materi, tetapi benar-benar membantu siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, kesesuaian media dengan materi pembelajaran. Nah, sebelum pemilihan media, guru itu harus memahami betul materi apa yang akan diajarkan dan memilih media yang cocok untuk materi tersebut. Jangan sampai pada waktu akan mengajar, ternyata media yang akan digunakan itu tidak sesuai dengan materi. Yang ketiga, kesesuaian media dengan karakteristik pengguna media. Sebelumnya, guru itu perlu mengetahui untuk siapa media penggunanya. Yang ketiga adalah kesesuaian media dengan karakteristik pengguna media. Guru harus mengetahui untuk siapa media itu digunakan, bagaimana karakteristiknya, terus bagaimana kemampuan siswa. Jangan sampai siswa yang diajarkan itu kelas bawah, tapi media yang digunakan untuk kelas atas. Yang keempat, kesesuaian media dengan gaya belajar siswa. Jadi dalam pemilihan media itu harus disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, dan juga minat siswa. Gaya belajar itu ada 3, auditif, visual, dan kinestetik. Dan yang terakhir adalah kesesuaian media dengan lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu. Faktor lingkungan, fasilitas pendukung, dan waktu merupakan faktor yang sangat penting dalam penggunaan media untuk keefektifan dan juga keefisiensi dalam penggunaan media tersebut. Karena sebaik apapun media itu, sebagus apapun media itu, jika faktor-faktor tadi tidak terpenuhi, maka pemanfaatan medianya itu kurang maksimal. Jadi materi yang tersampaikan itu tidak terserap dengan baik oleh siswa. Selanjutnya adalah kriteria khusus yang akan dijelaskan oleh Mbak Jeviska. Selanjutnya adalah kriteria khusus. Dalam memilih pembelajaran yang tepat dapat dirumuskan dalam satu kata action, yaitu akronim dari Access, Cost, Teknologi, Interaktif, Organization, dan Novelty. Yang pertama adalah akses. Di sini media yang diperlukan sudah tersedia, mudah dapat dimanfaatkan oleh siswa. Yang kedua adalah biaya. Media yang akan dipilih atau digunakan, pembiayaannya dapat dijangkau, tidak terlalu mahal. Lebih baik memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar. Yang ketiga adalah teknologi. Dalam memilih media yang akan digunakan, harus memperhatikan apakah teknologi sudah tersedia dan mudah dalam menggunakannya. Yang keempat adalah interaktif. Media yang dipilih dapat memunculkan komunikasi dua arah atau interaktivitas, sehingga siswa akan terlibat aktif baik secara fisik, intelektual, dan mental. Yang kelima adalah organisasi. Dalam memilih media pembelajaran secara organisatoris mendapatkan dukungan dari pimpinan sekolah, yaitu adanya unit organisasi sebagai pusat sumber belajar yang mengelola. Yang keenam adalah novelty. Nah, media yang dipilih ini memiliki nilai kebaruan, sehingga memiliki daya tarik bagi siswa yang belajar. Syarat yang harus diperhatikan dalam memilih media PPKN yaitu yang pertama, memuat nilai dan moral. Yang kedua, diambil dari dunia kehidupan nyata. Yang ketiga, menarik minat dan perhatian siswa. Dan yang terakhir, terjangkau oleh kemampuan siswa. Terima kasih.
Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Vina Amalia. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya adalah media pembelajaran PPKN di MI atau SD. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, kita itu melaksanakan pembelajaran dari rumah atau biasa kita sebut dengan PDR. Hal ini bertujuan untuk yang pertama, memastikan pemenuhan hak siswa untuk menyediakan layanan pendidikan selama pandemi COVID-19. Yang kedua, melindungi warga satuan pendidikan selama pandemi COVID-19. Yang ketiga, adalah mencegah penyebaran dan penularan. Yang terakhir, yaitu memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, siswa, dan wali murid atau orang tua. Nah, keempat ini memang tujuannya itu adalah untuk mencegah atau memutus rantai penyebaran COVID-19. Selanjutnya Mbak. Nah, selanjutnya itu adalah metode dan media pembelajaran atau BDR yang dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh atau biasa kita sebut dengan PJJ. Nah, dalam pelaksanaannya, setiap satuan pendidikan itu bisa memilih pendekatan daring ataupun luring atau juga bisa kedua-duanya. Jadi bisa dalam jaringan atau juga di luar jaringan. Hal itu juga harus disesuaikan dengan ketersediaan juga kesiapan dari sarana juga prasarananya. Kemudian media dan sumber belajar BCJ pada pembelajaran jarak jauh secara daring selama belajar dari rumah itu dapat menggunakan gadget ataupun laptop dengan memanfaatkan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Kemudian untuk media dan sumber belajar luring selama belajar dari rumah itu bisa dilakukan melalui televisi. Jadi untuk televisi itu tidak hanya tentang sinetron ataupun kartun dan lain sebagainya, tapi juga ada program belajar dari rumah melalui channel di TVRI misalnya. Itu juga ada. Kemudian juga bisa melalui radio, modul belajar mandiri dan lembar kerja, dan alat peraga serta media belajar dari benda juga lingkungan sekitar. Jadi kita juga bisa memanfaatkan benda-benda di luar atau di lingkungan sekitar kita untuk untuk kegiatan pembelajaran dari rumah. Seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Alfi. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis media pembelajaran di kelas bawah dan di kelas atas. Untuk yang di kelas atas, di kelas bawah, yang pertama ada media non-proyeksi. Guru bisa memperlihatkan gambar-gambar tentang gejala alam yang ada di sekitarnya. Yang kedua, dia yang diproyeksikan. Guru bisa memperlihatkan kepada siswa gambar tentang hak dan kewajiban dalam bentuk slide ataupun yang sudah dimodifikasi seperti PPT. Yang ketiga, media audio. Dengan cara guru memutarkan kepada peserta didik audio ataupun cerita tentang perbedaan agama dan saling menghormati dengan orang lain. Yang keempat, ada media audio dengan cara memutarkan video pembelajaran PKN yang diamati oleh peserta didik. Yang kelima, media cetak. Guru bisa memanfaatkan media cetak seperti koran ataupun koran dengan cara misalnya memperlihatkan fenomena alam ataupun gejala alam pada siswa. Yang selanjutnya, jenis-jenis media pembelajaran PKN di kelas atas. Yang pertama ada teks. Guru bisa memberikan teks berupa teks proklamasi dan kemudian diamati oleh siswa. Yang kedua, media audio. Yang kedua, media audio. Guru bisa menggunakan jenis audio seperti suara latar ataupun yang lainnya dengan cara misalnya memutarkan audio ketika Sumpah Pemuda. Yang selanjutnya, media visual. Misalnya guru memberikan rangsangan berupa foto-foto pada
masa proklamasi misalnya untuk siswa. Yang keempat, media proyeksi gerak dengan cara memperlihatkan video pembelajaran yang berhubungan dengan pembelajaran PKN misalnya saat sidang BPUPKI ataupun yang lainnya. Yang kelima, benda-benda tiruan dan miniatur. Guru bisa mengajak siswa ke tempat-tempat sejarah dan melihat miniatur-miniatur di sana. Yang keenam, manusia. Manusia ini bisa diartikan sebagai fasilitator, guru yang menjadi fasilitator untuk siswanya. Dan terima kasih. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok kita. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Kami membuka satu termin berisi 3 penanya. Saya mau bertanya, Mbak. Jawab itu Mbak. Bu Eva dihubungi dulu. Semisal bisa gabung. Atau kalau nggak bisa atau nggak bener WA grup ini putus-putus kok. Lancar kok Fit. Mungkin sinyalmu. Coba pindah tempat. Gimana WA grup apa Zoom? Lagi boleh lah, Cah. Cah bisa tak waca. Kesepakatan aja. Tinggal beberapa menit lagi. Bu Eva harus join, no? Udah join, tapi video non aktif. Remote juga. Ya wis, tadi siapa yang tanya, terus ditanggapi aja gitu lah, Mas. Ayo, silakan Mbak yang mau nanya. Saya mau bertanya Mbak Mira. Ya silakan Mbak. Mohon maaf Mbak Elisa, suaranya putus-putus Mbak. Halo Mbak Mira, apa dengar suara saya? Ya Mbak, silakan. Nama Siti Nur Elisa Luciana, NIM 70. Bagaimana cara mengoptimalkan media pembelajaran PPKN MI atau SD di masa pandemi yang contohnya? Nomor 5A. Ya, terima kasih Mbak. Kami itu tampung dulu pertanyaan. Mungkin di materi sih. Aneh kok ada 9 itu. Tuh dari Yuyun mic-nya di mute dulu. Oke, Sampun. Untuk selanjutnya, siapa yang mau bertanya? Saya, Mbak. Ya, silahkan, Mbak. Nama saya Yuyun Kusuma Dewi, NIM 56. Mau bertanya, pada syarat dalam pemilihan media PPKN, poin ketiga dan keempat, itu kan ada menarik minat dan memperhatikan siswa terjangkau oleh kemampuan belajar siswa. Pertanyaannya, bagaimana cara menarik minat dan perhatian terhadap siswa dan terjangkau belajar siswa pada materi PPKN kelas 1 yang titik fokusnya cenderung di kelas 1 itu belum bisa fokus dalam guru menjelaskan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak, kami tampung dulu pertanyaannya. Untuk selanjutnya, baik, yang terakhir, siapa yang ingin bertanya? Saya, Mbak. Ya, silahkan. Saya Wahyu Nur Anggita, NIM 076. Pertanyaan saya, dalam pemilihan media pembelajaran, salah satunya harus memperhatikan kesesuaian antara media dengan gaya belajar siswa. Akan tetapi, dalam satu kelas itu mempunyai gaya belajar yang berbeda.
Yang saya tanyakan, bagaimana solusi guru dalam memecahkan masalah tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih atas partisipasinya karena sudah bertanya. Selanjutnya kami akan berdiskusi terlebih dahulu